Waktunya berkah. Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Seperti biasanya di program Santai Siang, Berkah Ramadan, Ramadan Jadi Cuan ya. Di jam 12 siang seperti biasanya kita akan berdialog bersama pelaku UMKM ya. Dan kali ini teman Pro 2 sangat spesial karena yang hadir langsung ketuanya ya. Apuy Kota Lok Semawe. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang yang lagi-lagi cerah. Ya, cerah sekali, panas sekali. Kayaknya Ramadan ini sangat menguji semuanya. Siap. Ya. Tapi apapun itu kita tetap harus semangat ya. Sama Siap. seperti semangat kami berdua teman Pro 2 yang akan menemani kamu sampai jam 12:45 waktu Indonesia Barat nantinya ke depan ya. Kita masih punya kesempatan 45 menit ya untuk membahas di hari ini mengenai sertifikasi halal produk UMKM dan juga IKM gratis hingga Oktober 2026. Tadi juga Dika udah bilang nih Pak, oh ini harus didengar nih ya sama Siap. teman-teman Pro 2 Siap. semuanya. Wajib dengar. Ya, jadi yang mungkin ya punya usaha UMKM gitu ya yang mungkin masih sangat manual, belum terlalu mengerti gitu ya. Ini akan nanti dijelaskan sama Bapak Denis Saputra SE, P3H Gesit Indonesia Emas, Kota Lok Semawe. Kita langsung aja nih teman Pro 2 ya. Saat ini mungkin ada program sertifikasi halal gratis hingga Oktober 2026. Jadi ini gimana nih Pak? Bisa dijelaskan program ini sebenarnya dari mana dan tujuannya itu apa? Ya, baik, terima kasih Dika dan Pro 2 RRI Lok Semawe telah menemani kami pada siang hari ini yang cukup cerah, menggugah jiwa kita ya. Namun kita tetap berpuasa ya, beberapa hari lagi insya Allah sudah lebaran. Baik, terima kasih sekali lagi. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu bahwa kita adalah pendamping proses produk halal P3H Gesit Indonesia Emas, khususnya Kota Lok Semawe. Kita punya struktur kepengurusan itu dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota. Kalau tingkat pusat itu sendiri kami menyebutnya Kak Presiden ya, Kak Presiden Gesit itu Kak Viana. Terus secara provinsi di Aceh itu ada Bang Furkan Raka, dan juga secara kabupaten kota khususnya Kota Lok Semawe saya sendiri Denis Saputra sebagai P3H Gesit Indonesia Emas. Nah, program ini sendiri adalah program dahulunya Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menghalalkan produk lokal UMKM IKM di seluruh Indonesia. Namun hari ini Kementerian Agama bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia mengeluarkan beberapa aturan-aturan, beberapa persyaratan, beberapa kita bilanglah standar operasional prosedurnya untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk lokal UMKM IKM di seluruh Indonesia dengan kategori mikro dan kecil dengan omset yang tidak lebih daripada 10 miliar. Nah, secara gratis Dika. Jadi program ini sebenarnya sudah lama dibentuk oleh Kementerian Agama dan BPJPH dan beberapa tahun yang lalu sempat di stop untuk persoalan gratis. Namun dilihat dari pencapaian proses halal ini sehingga dilanjutkan hingga Oktober 2026. Nah, ketika Bapak Ibu pelaku UMKM IKM di seluruh Indonesia khususnya Provinsi Aceh dan Kota Lok Semawe tidak mengurus sertifikasi halal ini hingga Oktober 2026, maka akan dikenakan biaya, dan biaya itu sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Nah, itu. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan dalam amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 mengatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersifat berwajib sertifikasi halal.
Ini amanah undang-undang Dika kan. Yeah. Nah, kalau Bapak Ibu seluruh UMKM IKM di seluruh Indonesia mengetahui amanah undang-undang ini, maka insya Allah diharuskan produk halal itu berada di Kota Lux Mawai, berada di Provinsi Aceh dan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ketika kita masuk rumah makan, ketika kita masuk warung kopi, ketika kita masuk ke hotel atau beberapa tempat makanan, minuman, tongkrongan lainnya, itu selalu diminati oleh orang luar, selalu yang berlabel halal. Yeah. Kenapa? Karena kalau sudah halal, insya Allah sudah bersih dan suci, makanannya higienis. Yeah. Nah, ini yang sedang digencarkan oleh pemerintah pusat bersama Gesit Halal Indonesia, ya, bersama teman-teman P3H Gesit Indonesia, Gesit Halal Indonesia di seluruh Indonesia, untuk mengupayakan UMKM IKM ini bersertifikasi halal Dika secara gratis. Kita bantu pendampingannya dari awal hingga akhir dengan hari kerja 12 hari kerja sudah keluar sertifikasi halal dari pemerintah pusat BPJPH. Berarti itu membuatnya secara online Ya, jadi atau offline? Ya, nanti jadi sebelumnya kami informasikan ada dua cara Dika. Jadi untuk sertifikasi halal ini ada metode self declare sama regular. Jadi self declare ini sendiri kita memastikan datang ke lokasi usaha para UMKM IKM sebagai pendamping, datang dengan permohonan si pelaku usaha ini. Pelaku usaha memohonkan ke kita, memberikan permohonan, mengisi biodata dan perlengkapan yang lengkap. Kita datang ke lokasi usahanya, kita lihat memastikan bahan baku yang digunakan, proses penggunaan bahan baku, terus tempat produksinya, ya. Kita lihat juga perlengkapan yang digunakan, menggunakan setelah digunakan dicuci pakai sabun apa, sampai ke situ kita lihat, ya. Terus kemasannya bagaimana, apakah kemasannya ini mencolok, ada kemasannya berlabel binatang yang menyerupai anjing dan babi, itu tidak boleh juga. Nah, jadi dalam segala aspek kita lihat. Setelah itu kita bantu bikinkan permohonannya di dalam Si Halal. Ada aplikasi khusus yang disiapkan oleh pemerintah pusat, namanya Si Halal. Kita bikinkan akun pelaku usahanya. Setelah itu kita proses. Nah, di dalam akun Si Halal kita masukkan semua data yang diberikan ke kita dan hasil survei pada kita. Nah, setelah itu kita proses dan kita kirim. Itu lebih kurang sekitar 12 hari kerja. Sertifikat halalnya itu insya Allah sudah keluar, langsung dikirim ke email atau WA si pelaku usaha. Seperti itu ya, berarti secara gratis. Secara gratis. Ya. Berarti ini caranya adalah si pelaku MKM itu ya membuat surat dulu permohonan gitu ya. ke pendamping. Selanjutnya disurvei, dilihat semuanya apakah dari bahan bakunya bagus penggunaannya, bahan bakunya juga tidak berbahaya gitu ya. Terus selanjutnya dimasukkan ke akun Si Halal. diproses semua data, keluar gitu. Baik. Tapi ada nggak sih Pak Dani yang tiba-tiba mungkin tidak lewat verifikasi gitu? Karena apa contohnya? Ya, sebenarnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita semuanya lulus verifikasi, lolos verifikasi. Ketika pendamping P3H-nya datang ke lokasi si UMKM, baik ke lokasi usaha maupun ke lokasi rumahnya untuk mengecek, cross check yang seperti saya sebutkan tadi, bahan yang dia berikan, maksudnya redaksi atau prakata yang dia berikan secara jujur ke kita, itulah yang kita sampaikan di akun Si Halal. Nah, jadi kalaupun terreject atau tertolak berkasnya, itu nanti akan kita verifikasi kembali, kenapa, di mananya gitu kan. Nah, tapi teman-teman yang sudah melakukan, insya Allah dengan metode self declare, kami sebagai pendamping itu mengajukan ke akun Si Halal, insya Allah dalam 12 hari kerja sudah rampung sertifikat halalnya untuk satu produk. Berarti sertifikat itu bisa keluar
kurang lebih 12 ataupun 15 hari kerja lah. 12 hari kita. 12 hari Ya. kerja itu udah clear. langsung ya. Ya, siap. Oke. Ini Dan bisa secara nih. gratis. Yang kita ingin sampaikan gratisnya Dika. Ya. Karena Oktober 2026 itu batas terakhir. Oke. Ya, batas terakhir jika tidak mengurusi para UMKM IKM di seluruh Indonesia, ini akan khawatir dikenakan biaya, dan biayanya itu lumayan juga sesuai dengan aturan pemerintah gitu. Oke, kalau disebutkan nominalnya, Itu- apakah sebuah produk itu beda-beda? Ya, Pak Denny? satu produk satu sertifikasi halal. Misalnya kita punya produk dalam usaha kita, misalnya usaha misalnya A gitu kan. Ya. Punya produk 10, maka 10-nya itu harus disertifikasi. Kalau satu produknya 1 juta misalnya, berarti 10 produk 10 juta. Misalnya ya, ini misalnya kita andai-andai saja untuk mengeluarkan biaya, dan ini kan berat bagi para UMKM IKM, ini berat untuk mengeluarkan biaya. Maka kita sosialisasilah hari ini supaya teman-teman ayo bangkit, nguruslah sertifikasi halalnya kepada kita sebagai pendamping P3H Gesit Indonesia, agar program pemerintah memberikan gratis pengurusan halal ini disambut baik oleh masyarakat begitu. Iya, benar, digunakan benar. dan dimanfaatkan oleh masyarakat gitu melalui kita P3H Gesit Indonesia. Nah, gitu Dika. Siap. Jadi kalau misalkan misalnya nih, contohnya ada sekitar rumah cemilan indah misalnya, itu kan itu banyak Banyak produknya produknya. gitu. Itu tetap harus satu Siap. gitu. Berarti donat creamy satu. Terus juga Donat matcha satu. Waduh, Ya. itu luar biasa sih ya. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pelaku UMKM tidak memanfaatkan sertifikasi halal secara gratis sampai Oktober 2026, ini bakal kena biaya, biaya. dan bakal berat bagi UMKM. Iya, Dan benar. ke depan pun oleh pemerintah kan, karena ini aturan pemerintah, Iya. kita hidup di bawah pemerintah, dibantu oleh teman-teman lembaga-lembaga pendamping halal ini, agar masyarakat bisa mengurusinya gitu. Oke. Jangan bandel gitu kan. Ada fasilitas, ada program dari pemerintah, ayo kita laksanakan, ayo kita ikuti, yang dibantu penuh oleh pendamping halal nanti. Tentunya kalau Lok Semawe dari kita nanti Gesit Indonesia gitu ya. Nah, mudah-mudahan Kota Lok Semawe dan Aceh produknya itu bisa terhalalkan semua Dika kan. Oke. Nah, ketika sudah halal produk kita, insya Allah masyarakat sudah yakin, orang luar pun datang ke Aceh dan ke Lok Semawe pun yakin akan membeli produk lokal kita, bela dan beli produk lokal, produk unggulan daerah yang sudah tersertifikasi halal. Indah sekali rasanya. Apalagi orang-orang yang baru masuk, apalagi ini mau lebaran gitu Ya, ya. mau Ini lebaran. mana tahu bisa mengganti label, tapi ini kayaknya udah mepet kali ya, mepet di lebaran. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya waktu ya, Masih punya waktu. sampai bulan Oktober. Jadi beberapa verifikasi yang sudah disampaikan juga sama Bapak Denny ini bisa disiapkan gitu. Untuk UMKM mungkin yang ingin melihat informasi ini di mana mungkin bisa melihatnya Pak Denny? Ya, kalau secara pribadi boleh menghubungi saya aja langsung, khusus Kota Lok Semawe. Boleh dicatat nomornya 0823 2039 7878. Ini khusus untuk Kota Lok Semawe. Kita bisa langsung japri atau telepon dan bertemu gitu untuk mengurusi sertifikasi halal ini, proses produk halal ini, insya Allah. Jadi kalau misalkan kita lihat nih yang berjualan di Ahad Festival itu, itu memang semuanya sudah ada verifikasi sertifikasi halal gitu Pak? Ya, kalau untuk khusus Ahad Festival teman-teman, insya Allah 80% sudah halal produknya. Sisanya nanti kita coba dampingi kembali untuk mengurusi halalnya gitu, insya Allah. Oke, berarti ini bisa dibilang masih ada juga yang label halalnya belum terverifikasi gitu ya, belum ada sertifikasi halal gitu ya, untuk Kota Lok Semawe gitu. Walaupun beberapa usaha-usaha di UMKM Ahad Festival mungkin kayak kata Pak Denny udah 80% ada gitu. Jadi yang belum bisa segera. Makanya Dika, teman-teman UMKM IKM ini agak sedikit enggan dia mengurusinya karena ribet katanya gitu kan. Iya, gimana nah, itu verifikasinya? Kalau persoalan ribet sebenarnya tidak terlalu ribet juga. Tinggal Bapak Ibu memberikan KTP, KK gitu kan.
tunjukkan NIB-nya. Kalau belum ada NIB-nya, kita urusi NIB-nya sekaligus sama sertifikasi halalnya. Kita turun ke lapangan untuk ngecek dan cross-check tempat usaha dan proses produk halalnya. Nah, setelah itu kita inputkan di akun si halal tadi gitu kan. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha ini tidak terlalu ribet. Ya, kami yang ngerjainnya semua, insya Allah dalam waktu 12 hari sudah keluar sertifikat halalnya. Nah, yang perlu kita sampaikan, enggan melakukan administrasi, Kak. Jadi Bapak Ibu pelaku UMKM IKM ini, usaha saya gitu kan. Usaha saya, modal saya, urusan saya semua. Jadi ini ya. Jadi jangan ada bahasa yang mengelehkan usaha kita. Karena usaha kita ini maju tidak majunya di kita gitu. Berkembang tidak berkembangnya usaha kita ini di pribadi kita. Sebagus apapun usaha kita, kalau perizinan usahanya tidak lengkap, itu sama saja bahwa usaha kita masih pincang. Omsetnya sudah miliaran tapi PIRT-nya tidak ada, sertifikasi halalnya tidak ada, izin edar dari BP POM mungkin juga tidak ada. Omset sudah 10 miliar satu bulan misalnya, tapi sama aja. Itu usaha yang pincang menurut kami. Tapi kalau dibarengi dengan omset yang besar, cabang yang sudah banyak, legalitas izin usahanya sudah ada, mapanlah usaha itu. Nah, insya Allah terserap tenaga kerja dan memberikan kesejahteraan kepada orang banyak itu insya Allah. Berarti ini sangat diperlukan ya, sertifikasi halal, NIB-nya. Ini bahkan teman Pro 2 bisa dibantu loh ya. Dari pengurusan berkas, NIB yang tidak ada juga bisa diproses gitu. Tapi kalau misalkan tim, Pak Denny bekerja sendiri atau tim? Kalau Lux Mame baru saya sendiri. Tapi begini Dika, ada beberapa lembaga di seluruh Indonesia tuh yang mengurusi halal. Kalau kita kan kelembagaannya namanya GESID. Ya, Generasi Emas Indonesia. Jadi GESID Indonesia itu nama kelembagaan kita secara nasional. Ada strukturnya dari pusat, provinsi dan kabupaten kota. Kalau di Kota Los Mame untuk P3H GESID-nya hanya saya sendiri, Dika. Jadi teman-teman, Bapak Ibu boleh ya, boleh japri, boleh ketemu kita proses secara cepat untuk proses produk halal ini agar produk kita itu terjamin kehalalannya, nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk kita. Nah, gitu. Berarti Pak Denny biasanya UMKM yang baru mulai usaha dari skala kecil gitu ya. Apakah usaha rumahan juga wajib mengurus ini? Ya, usaha rumahan memang sih yang dikategorikan untuk mengurusi sertifikasi halal ini usaha yang mikro dan kecil. Nah, usaha mikro dan kecil itu memang usaha rumahan, Dika. Kalau perhotelan, kafe, rumah makan itu kan sudah agak sedikit berkembang lebih besar usahanya. Tapi kalau usaha rumahan seperti kita produksi kue di rumah, kan kue-kue sepit misalnya, home industry ya, itu memang kerjaan kami sebagai pendamping halal untuk turun ke masyarakat mengurusi sertifikasi halal. Jadi selain meningkatkan kepercayaan konsumen, apakah sertifikasi halal ini juga bisa membuka peluang besar gitu Pak Denny? Ya, dari saya sampaikan tadi, ketika produk kita sudah halal, itu kepercayaan konsumen untuk membeli produk kita itu ada. Dan insya Allah permintaan seperti repeat order terhadap produk kita itu meningkat. Apalagi produk kita itu produk siap saji yang berkemasan. Nah, ini mudah-mudahan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga nanti akan mengupayakan produk lokal, produk unggulan daerah yang sudah bersertifikasi halal ini akan diekspos, akan diberikan selonggar-longgarnya kepada investor atau kepada pihak-pihak tertentu untuk mengeksplor produk lokal kita ke luar Aceh gitu. Nah, ini ada kesempatan seperti itu, komitmen dari pemerintah provinsi dan komitmen pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan daya saing produk UMKM IKM yang sudah bersertifikasi halal, Dika. Berarti ini produk yang sudah bersertifikasi halal ini ya, dia itu bisa lebih mudah untuk masuk ke pasar modern misalnya, supermarket, bahkan bisa keluar daerah. Bisa gitu. Keluar daerah sebagai oleh-oleh ya, dan juga diperjualbelikan di tingkat nasional dan mancanegara.
Karena ada halalnya tadi Dika. Orang-orang luar tuh, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, orang-orang luar itu datang ke Indonesia tuh mereka lebih senangnya mengkonsumsi produk halal gitu. Iya, walaupun mereka tidak gitu tidak begitu dalam jati diri mereka, tapi mereka berkeinginan ketika datang ke negara-negara Islam itu melihat produk yang sudah halal itulah mereka yang beli. Dengan ada logo halal ditempelkan di tempat usaha-usaha kita gitu. Kalau sudah ada sertifikasi halal, sertifikatnya sudah kita terima, kita bisa tempelkan logo halal di tempat usaha kita. Artinya rumah makan kita atau tempat usaha kita itu sudah bersertifikasi halal. Orang tidak akan ragu lagi masuk untuk membeli produk kita karena sudah halal. Gitu ya. Jadi ini juga bisa berkembang pesat dia ya. Jadi bukan hanya supermarket aja tapi bisa bahkan masuk keluar dari lokal kita sendiri gitu. Siap. Dalam proses pendampingan UMKM gitu ya, apa sih yang paling sering Bapak temui tantangannya untuk setiap pelaku UMKM selain males ribet gitu? Selain itu apa Pak Denny? Ya, saya selain pendamping halal juga pendamping bisnis ya. Jadi sebelumnya kita fokus ke pendamping koperasi dan UMKM, dan saat ini sudah menjadi pendamping halal gitu ya. Nah memang persoalan UMKM IKM kita ini baik di Lok Sumawe maupun di seluruh Aceh di sisi karakter ya Dika ya. Jadi ketika kita ingin mendampingi usaha Bapak Ibu, ada-ada saja yang mereka ucapkan, mereka berperilaku yang kadang-kadang miskomunikasi gitu ya. Yang terkadang juga ada yang langsung, ayo kita ke tempat usaha kita gitu kan, welcome gitu kan, care gitu. Tapi ada juga pelaku usaha ini yang menolak untuk didampingi. Tidak menjadi masalah karena pelaku usaha UMKM IKM di Aceh ini kan banyak Dika. Jadi tidak ada 1, 2, 3 orang, tidak di satu tempat, di tempat yang lain juga ada untuk kita proses pendampingan. Yang penting ketika kita proses pendampingan, Bapak Ibu pelaku usaha ini sama-sama rela, sama-sama ikhlas. Karena di sisi kita sebagai pendamping ini nggak ada kepentingan apa-apa. Kita tugasnya diberikan amanah oleh negara ini untuk supaya mendampingi UMKM IKM ini untuk naik kelas. Ya, untuk naik kelas. Cara naik kelasnya adalah salah satunya adalah mengurusi halal gitu kan, mengurusi izin usaha yang lain. Terus nanti juga kita upayakan mereka punya laporan keuangan yang lengkap begitu. Nah, jadi punya kemasan yang lux, kemasan yang berstandar nasional. Nah, ini kan semua yang diurusi oleh pendamping. Kalau pelaku usahanya sendiri kan kapan sempat mereka? Dari pagi bangun tidur sampai dia tutup mata, terus dia disibukkan dengan aktivitas usahanya. Siapa yang mengurusi? Maka pendamping datang. Pemerintah pusat itu membentuk yang namanya konsultan pendamping, pendamping halal gitu kan, untuk mengurusi ini supaya aktivitas pelaku usaha di usahanya itu tidak terganggu. Mereka terus melakukan aktivitas usaha, si pendamping datang, didampingi sampai tuntas, sehingga apa yang diinginkan oleh sebuah usaha itu akan terwujud ketika adanya pendamping bersama pelaku usaha itu. Oke, berarti sangat luar biasa sih peran pendamping UMKM ini teman Pro 2 sangat luar biasa gitu ya. Jadi udah kita produk kita ada, omset kita udah banyak, tapi tidak ada mungkin aja nggak ada sertifikasi halal, tapi rugi dong ya, rugi sekali karena ini pihak-pihak yang ikut membantu juga sangat luar biasa, salah satunya Pak Denny ini. Tapi ini kan itu kan wilayah Kota Lok Sumawe ya. Bagaimana dengan wilayah-wilayah lain yang Bapak Denny lihat? Ya siap. Kabupaten kota yang lain khususnya kalau Gesit Indonesia itu ada satu kabupaten ada 1-2 orang yang membantu teman-teman kita pelaku UMKM di daerah masing-masing dan bahkan di seluruh Indonesia. Angkatan kami itu pada saat ikut pelatihan kemarin itu lebih kurang ada sekitar 60 hingga 80 orang seluruh Indonesia. Itu angkatan pertama, nanti akan dibuka angkatan kedua, angkatan ketiga, dan kita berkomitmen bersama untuk mengurusi halal UMKM dan IKM di seluruh Indonesia dan ditempatkan di kabupaten kota kita masing-masing. Nah, kalau informasi yang kita terima secara menyeluruh,
seluruh Aceh, khususnya Aceh, ada 23 kabupaten kota itu kebanyakan teman-teman UMKM IKM sudah mengurusi halal oleh pendamping dari lembaga yang lain. Nah, namun hari ini kita coba sosialisasi, Gesit Indonesia pun hari ini sudah memunculkan taringnya, ya, berkarya untuk bangsa, untuk mengurusi sertifikasi halal Bapak Ibu. Jadi jangan ragu, ayo bersama-sama kita bahu-membahu untuk membangun komunitas halal ini agar kepercayaan masyarakat ada pada produk kita. Gitu. Seberapa penting sih Pak Denny inovasi produk bagi pelaku UMKM agar mereka itu nggak kalah saing? Ya, kita UMKM ini sebenarnya seperti pertemuan pertama saya kemarin itu saya sampaikan kepada Bang Safwan bahwa UMKM IKM ini butuh yang namanya inovasi dan kreativitas. Setelah misalnya ada dulu kita kenal dengan produk pisang goreng biasa gitu. Digoreng dengan minyak segala macam. Sekarang masih digoreng dengan minyak, nggak mungkin digoreng dengan air gitu kan. Digoreng dengan minyak atau di steam gitu kan. Tapi ada ditaruh topping coklat, ditaburin macanya, ada choco chipnya. Jadi ada perkembangan ini. Kalau gorengan biasa itu 1.000-2.000-an per potong, dengan adanya tadi topping-topping yang diberikan sudah 5.000 gitu. Ini kan bagian pada inovasi dan kreativitas anak bangsa, khususnya anak-anak muda ya kan, Pro 2. Jadi kita upayakan anak-anak muda ini atau bapak ibu yang sudah dewasa, sudah memiliki usaha, ayo berinovasi dan berkreativitas untuk produknya satu. Yang kedua, bikinlah produk turunan. Produk turunan misalnya ya seperti saya sampaikan tadi, ada pisang goreng biasa aja. Tapi ada lagi, ada pisang adabi gitu kan. Goreng juga. Terus ada pisang yang dibumbu pakai gula itu pisang apa namanya? Di dekat Bank Indonesia ini ada dijual. Pisang tanduk. Pisang gitulah kan. Jadi gimana pisangnya? Pisang biasa tapi dilumurin gula sama nangka gitu. Lupa saya di samping Bank Indonesia ini ada. Jadi ada beraneka, kan produknya cuma pisang gitu. Satu potong pisang tapi bisa beberapa turunan produk yang lainnya yang dihasilkan dari pisang. Ini yang butuh kreativitas dan inovasi sehingga usaha kita itu bisa mapan, bisa berdiri tegak. Namun sebelumnya kita juga harus percaya diri dan komitmen bahwa apakah usaha ini benar-benar usaha kita dan benar-benar mau kita lakukan pengembangan. Jangan nanti setelah ada pengembangan sedikit kita melakukan ekspansi ke ranah usaha yang lain. Misalnya kita usaha kuliner, bikin usaha perbengkelan gitu kan. Atau usaha yang berhubungan dengan jasa. Ini kan udah beda jalur. Kalau memang mau fokus di usaha kuliner, ya udah di kuliner saja. Hari ini kita bangun usahanya bidang makanan, besok bidang minuman, atau kita variasikan gitu. Sehingga tidak mengganggu sirkulasi keuangan di usaha yang utama untuk bikin usaha yang 1, 2, 3 yang lagi gitu. Paling kita saranin adalah terjadi produk turunan aja dari usaha yang sudah dijalani gitu. Tidak ekspansi ke usaha yang lain, apalagi tidak ada ilmunya. Ketika usaha lain tidak ada ilmunya, maka repot dan mengganggu keuangan usaha yang utama, sehingga kadang-kadang usaha ini tidak bertahan lama. Bisa bangkrut dan sebagainya. Apalagi usaha join. Usaha join 1-2 orang begitu, udah ada cekcok, bermasalah di keuangan, udah selesai. Ada tuh usaha join bareng teman-teman biasanya ya. Bareng ada tuh yang kayak pertama nih nanam modal sama nih gitu ya, tapi ujung-ujungnya udah kayak bubar bermasalah gitu ya kan. Ini misalkan kayak usaha kayak florist gitu, bunga-bunga gitu. Itu kan banyak anak-anak muda tuh. Itu perlu itu enggak, Pak? Hal-hal itu perlu nggak perlu ya, yang gitu-gitu nggak usah ya. Kalau seperti florist atau digital printing sablon itu NIB aja. Nomor induk berusaha saja. Sedangkan yang halal ini khusus makanan minuman yang kategori usahanya mikro dan kecil. Gitu. Itu kayak usaha-usaha anak muda gitu ya, mereka itu udah ada usaha tapi masih aja kayak
kayaknya musiman aja, puasa aja nih kita buat kuenya. Itu kan Ya. biasa ada gitu Pak ya. Ya, bisa. Ini kayaknya nih semua jalan yang ada di seputaran Darussalam, seputaran wilayah Kota Lok Sumawe itu banyak sekali lapak-lapak anak muda gitu, tapi cuma musiman aja gitu. Ya. Itu gimana sih Pak cara meningkatkan mereka agar fokus kayak gitu sama usaha mereka sendiri? Ya, yang pertama boleh kita saranin bahwa usaha ini yang kita bangun adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga kita. Iya, itu niatnya. Ya, kalau adik-adik mahasiswa atau pelajar yang sedang berusaha, maka ingatlah orang tua kita itu pernah susah gitu kan, pernah repot dalam mengurusi keuangan keluarga kita. Ya. Kalau adik-adik hari ini punya inisiatif untuk membangun usaha, maka yakinlah usaha itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi terus usaha itu dijalani di setiap bulannya selama 12 bulan dan berkembang bertahun-tahun. Ya. Kenapa? Karena minimal uang jajan sekolah itu sudah ada dari usaha sendiri. Tidak lagi merepotkan orang tua, walaupun orang tua ngasih juga nantinya gitu kan, karena itu tanggung jawab orang tua. Nah, untuk kita anak-anak muda yang hari ini berjualan karena musiman, karena bulan Ramadan, ayo kita yakin bahwa usaha kita ini akan maju. Maka jalani terus. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan lain juga kita berjualan dengan mencari tempat yang representatif, Ya. atau berjualan secara online, ya, atau offline, disilahkan. Yang penting jiwa kewirausahaannya yang sudah diasah selama 1 bulan penuh ini bisa diimplementasikan, diterapkan 11 bulan kemudian gitu. Jumpa lagi Ramadan. Kalau ada keberkahan umur kita kan, jumpa lagi Ramadan. Jadi tidak hanya momen Ramadan saja untuk mencari cuan gitu kan, tapi di luar Ramadan pun insya Allah bercuan-cuan, berlipat ganda cuannya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu Dika. Jadi komitmen, pastikan bahwa usaha itu usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Setelah itu komitmen membangun usaha dan sustain. Tidak ikut-ikutan usaha orang lain begitu. Inovasi dan kreativitas tetap harus dijaga dan dijalankan terus. Satu lagi jangan lupa urus halalnya. Gitu. itu tetap ya. Siap. Jadi sejauh ini Pak Denny kan memang usaha UMKM juga gitu ya. Ada masa-masa sulit nggak sih Pak? Apakah dari pertama memulai atau mungkin fase terberat yang pernah Bapak Denny hadapi itu yang mana? Ya, kalau diceritakan pribadi, pasca saya resign dari Bank Indonesia 2018. Itu kita ketemu dulu Pak ya? Ketemu kita dulu ya? Ya siap. Jadi 2018 pasca resign dari Bank Indonesia, kita komitmen sama istri sama anak-anak berusaha, berjualan, berniaga, walaupun kecil-kecilan, usaha mikro gitu. Nah setelah itu sampai saat ini kita masih berjualan bersama teman-teman di Ahad dan di tempat yang lain. Naik turunnya grafik pendapatannya atau grafik kepercayaan diri kita terhadap usaha kita itu ada naik turunnya Dika. Ada malah kita berpikir ketika omset itu kecil, omset itu tidak sesuai dengan harapan, itu kita malah berpikir mau bekerja kembali di tempat orang gitu kan. Tapi karena kepercayaan tadi didukung oleh istri dan anak-anak, didukung oleh keluarga, kepercayaan diri dan kita bertawakal pada Allah. Insya Allah hari ini kita masih sustain dengan usaha kita mie pangsi Chinese gitu kan. Nah walaupun kemarin ada berubah beberapa usaha, beberapa menu, tapi hari ini udah kita tetapkan menu yang satu gitu, mie pangsi Chinese saja. Dan insya Allah ini sudah diterima baik oleh masyarakat Kota Lok Sumawe khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya yang berdatangan ke Lok Sumawe untuk mencicipi usaha produk kita. Dan produk mie pangsit Chinese ini sudah halal Dika sejak 2018 ya. Sejak 2018 sudah halal dan sampai saat ini gitu ya. Jadi jangan ragu dengan produk kita yang sudah halal. Produk UMKM IKM Kota Lok Sumawe yang sudah halal jangan ragu. Karena memang sudah tersertifikasi halal Dika ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan semua usaha kita, semua pelaku UMKM IKM di Kota Lok Sumawe itu bisa tumbuh, maju dan berkembang dengan usahanya masing-masing. Dan kita selaku konsumen, ayo bela dan beli produk lokal, produk unggulan daerah. Karena kenapa?
Karena kalau bukan kita yang membela dan membeli produk lokal, siapa lagi, ya? Termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota ini harus mendukung. Stakeholder yang ada di Kota Lusmawe khususnya juga harus mendukung untuk produk UMKM IKM yang bersertifikasi halal, Dika. Oke, itu ini bisa jadi apa ya, bisa jadi pengingat juga ya, pengingat semangat juga. Jadi bukan selalu cuan yang kita dapatkan saat usaha. Itu jatuh bangun itu tetap ada. Pasti ada gitu. jatuh bangun. Ya, pasti ada karena untuk mempertahankannya ini sedikit, misalnya kita pagi-pagi sudah bangun nih kan, pagi-pagi sudah bangun, sebelum subuh udah bangun segala macam, kita sholat subuh, terus belanja. Walaupun rumah kita nggak jauh kan dari tempat belanjaan kita, pasar impres misalnya, pasar Pusong itu kan, tidak jauh. Tapi untuk mempertahankan setiap subuh ini kita pergi belanja. Karena kalau kita pergi jam 7, jam 8, kalau kami seperti kami, toge dan sawi itu udah nggak ada lagi. Iya, benar. Jadi toge dan sawi daun sop itu memang harus pagi-pagi gitu kan. Jam 6, jam 7 itu situ spare waktunya. Kalau di situ kita nggak datang, nggak ke pasar impres, habis kita, nggak jualan kita pada hari itu. Jadi benar. Tergantung usaha kita bahan bakunya menggunakan apa gitu. Kalau seperti kami subuh-subuh udah harus ke pasar. Nah, mempertahankan konsisten subuh-subuh ke pasar itu ini ya agak repot. Dan alhamdulillah bisa kita pertahankan karena Allah SWT juga ya membangunkan kita di pagi-pagi, kita sholat subuh bersama-sama dengan yang lain, terus kita pergi belanja, pulang kita ngolah ya, seperti ini kita udah ngolah juga sebagian, nanti habis zuhur ngolah lagi untuk jualan sore nanti kan. Oh, bisa kita di Manda nanti ke ya, festival kita segera aja. Segera ke lokasi Ahad Festival ya kan. Di sana kita ada berjualan rame-rame untuk iftar ya, berbuka puasa, menu berbuka puasa. Jadi untuk mempertahankan ini agak sedikit repot. Mungkin kalau teman-teman Pro 2 yang anak-anak muda ini yang awal-awal baru sebagai wirausaha pemula, baru memulai usaha, yakinlah memang di awal-awal capek ya. Di awal-awal capek, lelah kita, lesu kita, apalagi omset tidak sesuai dengan harapan ya. Kita produksinya banyak, tapi ya kita produksi berharap 1 juta, yang laku cuma 200.000. Jadi itu juga sudah kami alami ya, bahkan kami dari pagi jam 7 buka sampai jam 10 malam cuma laku 10.000 Dika. Pernah mengarasai itu Dika di beberapa tahun yang lalu. Jam 7 pagi sampai jam 10 malam 10.000 satu porsi cuma laku. Jadi bayangkan saja bagaimana, kan nggak mungkin juga kita kecewa sama Allah kan, karena rezeki itu kan Allah yang kasih, Allah yang ngatur. Kita kan cuma disuruh berusaha dan berdoa. Nah maka lagi-lagi ayo berusaha terus, berdoa terus, yakin usaha ini yang sedang kita jalani anak-anak muda insya Allah bisa maju. Ya, bisa maju, tumbuh dan berkembang. Ya, satu lagi jangan lupa urus sertifikasi halalnya. Gitu. Itu harus dilakukan ya. Jadi untuk anak-anak muda, apalagi anak-anak muda yang baru memulai usaha gitu ya, kita pasti lelah gitu ya. Kayak kata Pak Denny, lelah, lesu, kita juga capek kok. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita kembali lagi meyakini bahwa usaha kita itu adalah usaha yang bisa mendatangkan bantuan untuk diri kita dan orang tua gitu. Jadi kalau kita ingat orang tua ya Pak Denny ya, kan mereka nggak mungkin selalu cari uang. Benar. Gitu ya. Mereka itu usahanya usianya semakin bertambah dengan postur tubuh yang semakin tua gitu. Setidaknya mereka itu bisa melihat kita lah anak-anaknya kalaupun nanti dia udah nggak ada, tapi terbantulah dengan usaha-usaha mereka. Benar, gitu. benar. Yang penting inovasi dan kreativitas lah. Itu kan? harus ditingkatkan. Cari gagasan, cari ide, cari gagasan, mulai terus. Mulai terus dengan modal yang kecil, jalani terus. Komitmenkan diri gitu kan, untuk membangun ekonomi keluarga itu. Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi yang paling penting sekali lagi kita bahas di sini adalah sertifikasi halal produk untuk UMKM dan IKM ini gratis ya. Yang seperti kata Pak Denny bilang, yang kita omongin di sini adalah gratisnya gitu. Jadi manfaatkan waktunya hingga Oktober 2026 gitu. Jadi untuk teman-teman Pro 2 juga ya, semua pelaku UMKM di Kota Lok Sumawe yang ingin dilakukan pendampingan juga mulai dari survei gitu ya dan lain-lainnya, biar lebih mudah gitu ya, bisa menghubungi Pak Denny di 0823 20 39 7878 gitu.
Boleh Oke. telepon, boleh japri ya. Ya benar-benar. WhatsApp. Pokoknya bisa dibantu ya teman Dibantu Pro 2. maksimal. Pasti akan terus dibantu. Apalagi ini juga amalan juga ini Pak Ya, Denny ya, ini Sesuatu- amalan dan tugas negara juga Iya, kan. Tugas iya. negara yang telah dibebankan kepada kelembagaan kami Gesit Indonesia Emas ya di seluruh Indonesia sebagai pendamping proses produk halal di seluruh Indonesia, dan kita berkewajiban untuk melakukan aktivitas pendampingan produk halal untuk UMKM dan IKM di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Pak Denny ya, motivasi yang sangat singkat juga, informasi yang sangat luar biasa juga untuk semua pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya untuk Pro 2 ya, agar terus berani memulai usaha mereka gitu. Siap. Terima kasih atas waktunya ya. Nanti teman Pro 2, kamu juga bisa terus mengkontak Pak Denny ya di 0823 20 39 7878 ya Siap. untuk informasi lainnya. Siap. Itu di hari ini itu dulu teman Pro 2 dialog kami bersama Bapak Denny ya, yang merupakan P3H Gesit Indonesia Emas di Kota Lok Semawe, Pak Denny Saputra SE. Terus bersama kami untuk informasi lainnya di RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Aja dengerin Berkah Ramadan, Ramadan jadi cuan. Kerjasama RRI dengan Asosiasi Pelaku UMKM dan IKM APUI Kota Lok Semawe.